Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok, Sumatera Barat, LE, hanya tertunduk malu usai ditangkap petugas Sat Narkoba Polres Arosuka di Jalan Raya Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indra Facial Channel. Berjumpa kita kembali di channel Indra Facial ini. Mudah-mudahan ketika kami membuat konten kita kali ini, semua sahabat berada dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan selalu sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah peristiwa yang juga viral baru terjadi semalam tadi, yaitu tentang seorang oknum Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok inisial LE tertangkap oleh jajaran Sat Narkoba Polres Kabupaten Solok karena kasus berkaitan dengan narkoba. Sebelum kita kupas lebih tuntas, terutama menurut kajian agama, mari kita kembali ikuti cuplikan-cuplikan berita tentang viralnya seorang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok inisial LE ditangkap karena kasus narkoba. Kita lihat sahabat semuanya. LE, oknum Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok ini hanya bisa tertunduk lesu saat digelandang petugas Sat Narkoba Polres Solok Arosuka. Kader partai berlambang Mercy tersebut ditangkap atas kasus kepemilikan 1 paket sabu. Pelaku ditangkap di Jalan Raya Gunung Talang, Kabupaten Solok, usai membeli sabu dari seorang bandar di daerah Kota Baru. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik sahabat semuanya, ketika kita mendengar sebuah berita miris ini dari media TV yang cukup viral hari ini, apa yang terbayang oleh kita sahabat semuanya? Bagi saya secara pribadi, ini beberapa hal yang terbayang. Yang pertama diantaranya kira-kira bagaimana tanggapan keluarganya gitu, istrinya ketika melihat suaminya ditangkap oleh polisi sahabat semuanya. Kemudian didengar oleh anak-anaknya, ketahuan anaknya bagaimana ayah yang dijadikan suri tauladan, menjadikan contoh teladan oleh anak-anaknya, hari ini ditangkap oleh polisi, disebarkan oleh media, dan bahkan diperlihatkan bagaimana sang ayah dibawa ke kantor polisi, kemudian dimasukkan ke dalam jeruji besi tahanan. Kemudian bagaimana kira-kira tanggapan masyarakat yang tinggal di sekitar rumah oknum LE ini gitu. Kemudian jauh lagi bagaimana kira-kira teman-temannya sesama anggota dewan. Bagaimana kira-kira tanggapan teman-temannya di partai yang membesarkannya secara politik sahabat semuanya. Jadi ini akan menjadi sebuah banyak efek yang terjadi. Jadi karena itulah ini harus menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita sahabat semuanya. Siapapun kita, anggota dewan, apapun pangkat jabatan kita. Karena kita tidak tahu ketika kita berbuat salah, satu kali kita berbuat salah mungkin kita selamat, aib kita masih bisa kita tutup. 2 kali kita berbuat salah, kadang-kadang aib kita masih bisa kita tutup rapat-rapat. Tapi karena ini perbuatan yang tercela, perbuatan yang dilarang oleh Allah, kita pun merasa masih hebat, masih kuat dan masih bisa menyembunyikan. Ternyata dosa-dosa kita, perbuatan jahat kita akhirnya terbongkar sahabat semuanya. Maka kasus ini hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi kita yang melihat kasus ini. Mari kita lihat kembali video-video bagaimana proses ketika saudara LE ini digiring ke penjara sahabat semuanya. Sebelum kita lanjut nanti analisanya. Baik sahabat semuanya,
terakhir tadi kita lihat bagaimana saudara LE ini di akhir video kita lihat bagaimana dia digiring masuk ke ruang tahanan Mapolres Kabupaten Solok. Nah, artinya jauh analisa yang perlu kita dalami di sini ya sahabat semuanya. Betapa kejadian ini satu sisi cukup menyedihkan tentu bagi dia pribadi dan keluarganya, bagi kita bersama sebagai masyarakat tentu ini sangat disayangkan gitu. Kejadian seorang oknum anggota DPR, nah, ini wakil rakyat, DPRD Kabupaten Solok ini wakil rakyat yang diberikan amanah oleh rakyat, tentunya rakyat Kabupaten Solok. Dia diamanahi sebuah jabatan politik, kepercayaan politik. Sehingga ketika ini terjadi tentu ini semuanya hancur sahabat semuanya, hancur semuanya, hancur. Nah, karir yang kalau kita yakini karir baik, karir politiknya gitu ya, sebab jabatan wakil ketua DPRD ini sebuah jabatan politik yang cukup baik, tidak mudah didapatkan, kami yakin sahabat semuanya. Nah, kemudian bagaimana dia tentu sebagai seorang anggota wakil ketua DPR akan mendapatkan sebuah prestise yang tinggi di masyarakat. Prestise jabatannya ini mungkin menjadi impian juga bagi teman-teman yang lain yang sesama kader partai politik. Tapi semuanya karena persoalan kasus narkoba ini terbongkar, akhirnya semua jadi hancur. Hancur mungkin masa depannya gitu. Dia menjadi malu. Nah, kemana muka ini nanti akan dilihatkan? Yang pada hari-hari sebagai sebuah dewan yang terhormat, anggota yang terhormat, tapi karena ulah perilaku yang tidak sabar, yang mengikuti langkah-langkah perbuatan setan tentunya, sehingga menjadi sebuah kebinasaan. Makanya ayat dalam Al-Quran seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Allah sudah jelas menyatakan, wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu sekali-kali meletakkan atau membawa dirimu kepada sebuah kebinasaan. Jadi kita sudah dilarang. Maka itu kita harus hati-hati dalam sikap, tingkah laku, perbuatan itu harus hati-hati. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita akal pikiran. Kemuliaan kita manusia ini karena memang membedakan adalah karena akal pikiran kita ini sahabat semuanya. Dalam kajian ilmu mantik, yang membedakan kita dengan makhluk lain itu karena kita Allah berikan akal. Mahual insan, ini kajian-kajian ilmu mantik bagi sahabat kita yang kuliahan, ilmu logika akal. Apa itu insan? Siapa yang dikatakan manusia itu? Al-insanu hayawanun natik. Manusia itu adalah, insan itu hayawanun natik. Manusia, hewan-hewan yang berpikir. Berarti yang membedakan kita dengan hewan-hewan itu karena kita berpikir menggunakan akal. Maka semua perbuatan kita, tingkah laku kita, ucapan kita itu harus jalan akal kita, sahabat-sahabat. Kalau tidak, kita akan binasa dibuatnya. Itulah berpikir. Kita bisa berpikir, ini kita lakukan, kira-kira nanti apa akibatnya? Ini kita putuskan, nanti apa efeknya? Termasuklah perbuatan saudara kita LE yang terlanjur ini. Andai kata dia berpikir matang, dia tidak akan mau melakukan perbuatan bertransaksi dengan narkoba ini. Sekarang baru dia akan sadar. Ketika sudah ditangkap oleh polisi, dimasukkan ke jeruji besi, kita yakin dia akan sadar sekarang. Hatinya menangis sekarang. Menangis. Menyesal, pasti menyesal sebagai manusia yang logikanya lurus. Manusia yang punya hati, sahabat semuanya. Tak terbayang kita sekarang bagaimana juga tangis istrinya, tangis anak-anaknya, tangis orang tua ataupun mertuanya yang dekat dengan Kia. Mungkin tangis sahabat-sahabatnya kan menangis, menangisi, menyayangkan peristiwa ini terjadi. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan. Perbuatan transaksi narkoba ini jelas perbuatan yang diharamkan oleh agama.
Tidak boleh. Maka benar itu tepat hukum kita Indonesia ini melarang. Baik pemakai, sebagai agen, baik sebagai tokoh utamanya, pengedar, itu dilarang. Ada hukuman yang berat. Sudah banyak contoh kita lihat, orang-orang besar, orang berpangkat jabatan, beberapa orang jatuh binasa, tertangkap narkoba, akhirnya semuanya jadi hancur. Itu dilarang. Maka pahamilah sahabat semuanya, setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada mudaratnya, maka jangan lakukan. Sebaliknya yang diperintah oleh Allah pasti ada manfaatnya, maka itulah kerjakan. Dalam kajian agama inilah narkoba ini bahayanya sangat besar. Apakah sabu-sabu namanya? Semua yang dikonsumsi narkoba itu, terutama dia nanti akan merusak akal pikiran kita. Kalau akal manusia itu rusak, maka dia akan berada pada posisi di bawah lagi daripada kalangan hayawan tadi. Di bawah. Kalau hewan-hewan berbuat sesuatu yang melanggar agama itu tidak masalah, karena dia memang tidak diberikan akal. Malaikat kalau dia berbuat benar itu wajar, karena dia tidak memiliki nafsu. Maka sebenarnya manusia kita ini, kalau berbuat yang benar, maka posisi kita lebih mulia sebenarnya daripada kalangan malaikat. Tapi ketika manusia ini berbuat dosa, berbuat salah maksiat, dia berada pada posisi di bawah lagi daripada golongan hayawan tadi. Narkoba ini merusak akal. Agama mengajarkan kita harus menjaga akal ini. Menjaga akal manusia ini adalah bagian daripada 5 hal. Satu di antara ad-daruriyatul khams istilahnya. Ada 5 hal pokok yang harus dijaga, itu termasuk akal. Akal ini tidak boleh dirusak. Maka diharamkan mengkonsumsi makanan-makanan yang merusak akal. Diharamkan minuman khamar dengan berbagai jenisnya. Hari ini diharamkanlah mengkonsumsi narkoba itu. Di antara tujuan utamanya adalah agar nanti manusia tidak rusak akalnya. Sebab kalau akal manusia rusak, akan terjadi kemudaratan yang lebih parah lagi. Dia merusak bumi, merusak alam. Dia bisa membunuh orang lain. Dia bisa berzina. Dia bisa juga menghina agamanya. Karena akalnya sudah rusak. Karena tidak normal lagi. Kan itulah benar. Maka dilarang. Maka di agama mengajarkan dijauhilah semua hal yang bisa merusak akal itu. Dilarang minuman khamar. Di antara contoh ayat yang sangat masyhur, ini bagian ayat tentang larangan khamar, bagian termen terakhir ini, ayat pamungkas larangan khamar. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, mengkonsumsi khamar, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah, berkorban untuk berhala, semua itu adalah rijsum min amali syaitan. Itu najis, kotor, hina perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka tinggalkanlah. Berarti dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan kamu beruntung. Maka ketika Allah sudah melarang, Nabi kita juga melarang. Nabi tidak membenarkan kita meminum yang merusak akal. Sesuatu yang merusak akal, nah itu diharamkan. Masuk khamar nih, baik sedikit ataupun banyak. Maka tidak ada istilahnya, istilah sekarang, minum khamar atau mabuk itu sedikit jadi obat. Itu pemahaman yang tidak benar. Sesuatu yang karena banyaknya bisa mabuk, bisa nanti, maka sedikitnya juga haram. Nah, maka tidak ada istilahnya yang sedikit itu menjadi obat. Laisa daun, kata Nabi. Nah, orang yang menganggap minum khamar, minum sedikit jadi obat itu menganggap obat, Nabi mengatakan laisa daun, walakin dawain. Tapi itu adalah penyakit. Jadi karena bahayanya besar, Allah melarang, Rasul juga mengajarkan, maka mari kita jadikan sebuah peristiwa yang terjadi ini sebagai pelajaran berharga bagi kita. Sahabat-sahabatku semuanya, apapun jabatannya, apakah anggota dewan dimanapun berada ketika mendengar video ini, mendengar curahan untaian sedikit ilmu dari kami ini, mari menjaga diri. Hati-hati, hati-hati pejabat publik
siapapun kita, maka jangan sekali-kali melakukan yang dilarang oleh Allah. Kalau hari ini kita selamat melakukan larangan dosa yang dilarang oleh Allah, belum tentu besok. Pikirkanlah bagaimana kebahagiaan rumah tangga kita, bagaimana kebahagiaan anak istri kita. Apalagi sebagai ayah yang didikan suri tauladan di rumah tangga. Malu kita. Maka sebelum kita malu, sebelum karir kita runtuh, sebelum masa depan kita hancur, maka berpikirlah, gunakanlah akal pikiran. Kita bisa menelaah ini benar atau tidak. Maka berhati-hatilah. Kita akan tetap diganggu, sahabat semuanya. Godaan syaitan, godaan nafsu syahwat, yang bagaimana juga pernah dialami oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi digoda dengan wanita, digoda dengan harta atau tahta, tapi Nabi dengan tegas menolaknya. Nabi pun diuji dengan suatu yang menyenangkan, sebaliknya Nabi diuji dengan kesusahan. Jadi susah ataupun sulit, mari kita ujian ini tetap menjaga, berhati-hati menjaga kekuatan iman kita. Jangan kita tercebur di dalam sebuah kebinasaan. Kalau sudah terjadi seperti ini, akan timbullah penyesalan. Maka sebelum kita menyesal, berhati-hatilah sahabatku semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak maaf. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.